Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Amir dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjelaskan beberapa materi dari SFBC. Pengertian dari SFBC merupakan suatu konseling singkat yang dibangun atas potensi konseling yang sebenarnya mampu mengkonstruksi solusi dari permasalahannya. Tokoh-tokoh SFBC pertama, Inso Kimberg. Inso Kimberg adalah direktur eksekutif dan pendiri bersama dengan Steve DeSacer pada pusat tetapi singkat untuk keluarga di Milwaukee. Tujuan SFBC meliputi membantu klien untuk mengadopsi pergeseran sikap dan bahasa klien dari berbicara mengenai permasalahan menjadi berbicara tentang berbagai solusi. Klien didorong untuk melakukan pembicaraan tentang perubahan atau solusi ketimbang berbicara mengenai masalah. Ini didasarkan asumsi bahwa apa yang kita bicarakan akan cenderung menjadi sesuatu yang kita hasilkan. Hakikat pandang manusia. Terapi singkat SFBC didasarkan pada asumsi optimis bahkan seseorang adalah individu yang sehat dan kompeten yang mempunyai kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Tahap konseling SFBC pertama, pembinaan hubungan. Yang kedua, identifikasi masalah yang dapat dipecahkan. Ketiga, penetapan tujuan. Keempat, merencanakan dan melaksanakan intervensi. Kelima, tereliminasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Teknik SFBC. Pertama, pertanyaan pengecualian. Kedua, pertanyaan keajaiban. Ketiga, pertanyaan berskala. Keempat, rumusan tugas sesi pertama. Kelima, umpan balik. Keenam, present change quiz. Siang, Bu. Selamat siang. Kok kamu sendirian saja? Iya, Bu, teman-teman saya sudah pulang. Hari ini memang pulang agak cepat ya. Oke, Ibu jadi ingat, selamat ya, kamu menang lomba Olimpiade Fisika minggu lalu. Iya, Bu, terima kasih banyak. Saya waktu itu berusaha seoptimal mungkin dan ternyata bisa mendapat juara 1. Saya bangga dengan kamu, padahal saingan kamu dari SMA ternama di Makassar ini. Semua berkat dukungan Ibu selama ini. Bu, saya boleh mengungkapkan sesuatu enggak? Karena saya sekarang sedang tidak tenang, Bu. Boleh, Ibu sudah siap bantu kamu, tapi sebelumnya apa yang ingin kamu capai dari konseling kita hari ini? Saya ingin keluar dari masalah ini dan menemukan solusi, Bu. Namun sebelum itu, Ibu minta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Berhubung hari ini pulangnya agak cepat dan ada pekerjaan Ibu di rumah juga, bagaimana kalau 45 menit? Saya setuju, Bu. Saya rasa 45 menit itu cukup. Saya minta Ibu bisa merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Baiklah, Ibu tidak akan menceritakan masalahmu ini dengan susi apapun karena keresahan konseling adalah dari hidup konselor itu semua sudah diatur dalam kode etik konseling. Baiklah, Bu. Sekarang coba ceritakan apa yang mengganggu kamu saat ini. Saya sekarang ini sedang bingung, Bu. Bingung lalu? Karena kebingungan tersebut, saya tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran. Jadi sekarang kamu tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran karena mengalami kebingungan. Selain itu, saya juga sering merenung di kelas, Bu. Jadi kebingungan ini juga membuat kamu ingin menyendiri? Betul, Bu. Ada hal lain yang masih mengganggu pikiranmu saat ini? Selain kebingungan dalam pikiran saya juga resah dan cemas, Bu.
Jadi perasaanmu saat ini juga terganggu sehingga kamu resah dan cemas? Ya, itulah yang saya rasakan, yang saya alami, Bu. Ya baiklah, mari kita lihat masalahmu itu lebih jauh. Tadi kamu mengatakan pikiranmu bingung dan kamu merasa cemas, resah. Nah, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan hal itu? Saya kan sudah kelas 12, Bu, dan setelah lulus saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu, Sebenarnya sejak SMP saya bercita-cita setelah lulus SMA saya akan kuliah di sarjana S1 kuliah di jurusan elektro. Sayangnya harapan saya itu bertentangan dengan harapan orang tua saya. tampaknya ada perbedaan prinsip dalam menentukan masa depanmu. Nah, sebenarnya apa yang membedakan harapanmu dengan harapan orang tuamu? Saya kan ingin jadi sarjana teknik elektro dengan kuliah D3 saja karena ketiga adik saya juga masih butuh biaya studi. Orang tua mengharapkan jika kuliah D3 saya bisa cepat lulus dan bekerja. Selanjutnya bisa membantu membiayai studi adik-adik saya, Bu. Ya, apakah hal ini berarti ada kesulitan keuangan dari keluargamu sehingga orang tua menyarankan untuk kuliah di jenjang diploma saja? Mungkin hal tersebut juga menjadi dasar, Bu. Meskipun orang tua saya tidak pernah membicarakan keuangannya. Apalagi berapa sih, Bu, gaji seorang supir bus seperti bapak saya? Baiklah, saya mengerti maksudmu. Mari kita lihat lagi dirimu secara mendetail. Apakah kamu masih ingin gambaran umum dari hasil tes minat dan bakat yang bulan lalu kamu lakukan? Masih, Bu. Setelah dibandingkan, hasil tes itu juga sering saya pelajari kok, Bu. Bagus, ternyata kamu orang yang pernah berpertimbangan ya. Nah, apakah bakat khusus yang ditulis di hasil tes tersebut sesuai dengan bakat yang sekarang kamu miliki? Wah, cocok, Bu. Dengan bakat yang saya miliki, hasilnya bakat khusus adalah bidang elektronik dan mesin. Lalu, bagaimana dengan sifat-sifat positif dan negatifnya? Sifat positifnya, saya teliti, tekun, dan tidak mudah menyerah. Sedangkan sifat negatifnya, saya kurang bisa mengatur waktu, penyesuaian dengan lingkungan baru rendah. Jadi dalam hal pembagian waktu kamu masih kurang optimal ya. Kalau boleh tahu apa hobimu? Otak-atik elektronik dan sepak bola, Bu. Bagaimana dengan nilai-nilai hidup yang kamu perjuangkan saat ini? Nilai yang sedang saya perjuangkan adalah menjadi orang yang bisa membantu banyak sesama. Selanjutnya, kira-kira jika lulus dan kamu ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, universitas mana yang menjadi alternatif kamu? Yang akan saya pilih dulu yang negeri, Bu. Alternatifnya UNEM, dan kalau tidak diterima saya akan masuk swasta, tapi yang sudah terbukti bagus. Nah, bagaimana dengan harapan orang tuamu saat ini? Kalau orang tua saya mengharapkan kuliah yang cepat selesai dan menyarankan kuliah D3 di perguruan tinggi negeri, agar saya cepat bekerja dan bisa membantu membiayai studi adik-adik saya. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, perbedaan harapanmu dengan orang tuamu mulai tampak jelas. Nah, itulah yang menyebabkan kebingungan saya saat ini, Bu. Lalu saya sekarang harus berbuat apa, Bu? Kalau ibu memberikan kamu skala penilaian 1 sampai 10, di mana 1 adalah kebingungan karena perbedaan pilihan dengan orang tuamu, dan 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena sudah mampu memutuskan pilihan karir. Angka 4, Bu. Berarti kamu berada pada kebingungan yang benar-benar mengganggu kamu. Sekarang sudah memasuki ke tahun ketiga bersekolah di tingkatan SMA. Apa yang membuat kamu tetap bertahan dengan keputusan orang tua kamu sedangkan kamu dalam keadaan bingung seperti itu? Ya, Bu, benar sekali. Saya hanya berusaha mengikuti semua keinginan orang tua saya. Sampai akhirnya saya benar-benar tidak bisa mengikuti keinginan orang tua saya dan pilihan saya.
Baiklah, mari kita lihat satu per satu keuntungan dan kerugian dari keinginan orang tua kamu dan pilihan kamu. Baik, Bu. Sekarang coba kira-kira apa yang menjadi keuntungan jika kamu kuliah S1 di jurusan Teknik Elektro? Keuntungan saya kuliah S1, saya akan mendapat gelar sarjana teknik sesuai dengan cita-cita saya sejak SMP, yang jelas jenjang karir juga lebih baik. Bagaimana dengan keuntungan kuliah D3? Kalau D3, waktu kuliahnya singkat, Bu, hanya 3 tahun. Artinya pengeluaran biaya studi pasti akan lebih sedikit dan pasti akan didukung orang tua saya karena sesuai dengan harapan mereka. Nah, kita sudah melihat keuntungan jika kamu harus kuliah di jenjang swasta atau diploma. Sekarang mari kita lihat kerugiannya. Apa kerugian yang kamu dapatkan jika kuliah di jenjang strata atau diploma? Kerugiannya jika saya sekolah S1 Teknik Elektro, studinya akan lebih lama, minimal 4 tahun jika lancar. Artinya, biaya studi yang dikeluarkan akan tambah banyak, Bu, dan tidak sesuai dengan harapan orang tua. Kalau kerugian kuliah teknik elektro di jenjang diploma? Tidak sesuai dengan cita-cita saya, Bu, dan saya tidak akan mendapatkan gelar sarjana teknik elektro. Nah, terus bagaimana, Bu? Setelah saya mengungkapkan keuntungan dan kerugian masing-masing jenjang, saya juga masih bingung harus memilih yang mana. Ya, untuk itu langkah selanjutnya saya akan bertanya kepada kamu lagi. Mungkinkah kamu kuliah D3? Ya, mungkin saja, Bu. Tapi silakan lanjutkan. Saya ragu, Bu. Ibu jadi bingung. Kamu mengatakan mungkin saja dan selanjutnya kamu sedih. Apa maksud kamu tersebut? Dengan pertanyaan Ibu tadi, apakah ini berarti saya harus mengambil kuliah D3, Bu? Oh, begitu. Bukan begitu maksud Ibu. Dengan pertanyaan itu kita akan semakin mudah memetakan pilihan-pilihan bagaimana bisa kita lanjutkan. Baik, Bu. Saya mau bertanya lebih lanjut. Inginkah dan bisakah kamu sebenarnya jika harus kuliah D3? Ya, kalau dari hati saya sendiri saya bisa, tapi tidak ingin, Bu. Tapi saya juga bingung dengan tuntutan orang tua. Padahal jika dipaksakan, saya yakin kuliah saya bisa bermasalah, Bu. Bermasalah maksud kamu? Pasti saya nanti akan melas-melasan, Bu, dan saya tidak akan belajar. Ibu tidak setuju dengan pikiranmu yang seperti itu. Bagaimanapun juga semua siswa itu harus belajar menuntut ilmu. Jadi tidak ada kata untuk bermalas-malasan. Hehe, betul juga sih, Bu. Pikiran saya kok jadi bersalah begini. Bagus, jalan pikiranmu mulai terbuka. Nah, apakah nantinya kamu akan tetap memilih kuliah S1 Teknik Elektro? Tampaknya begitu, Bu. Saya memang harus ke jenjang S1. Tampaknya keputusan ini sudah bulat ya. Terus bagaimana dengan harapan orang tua kamu tentang kuliah D3? Aduh, kalau itu saya juga bingung, Bu. Apakah Ibu punya usulan? Sebelum Ibu memberikan usulan, Ibu mau bertanya dulu, kalau kamu mantap kuliah S1, bagaimana dengan biaya studimu nanti? Di sana orang tuamu juga kesulitan biaya. Ya, memang, Bu. Pasti nanti ada kendala dengan biaya ekonomi dari keluarga saya. Saya akan berusaha mencari beasiswa di universitas yang nanti saya pilih dan saya akan kuliah sambil bekerja. Saya punya keahlian dalam elektronik, jadi bisa saya gunakan. Apakah nantinya kamu tidak kesulitan untuk membagi waktumu antara kuliah dan bekerja? Saya rasa saya mampu, Bu, karena jenis pekerjaan sampingan yang akan saya lakukan bisa saya kerjakan di rumah. Ya, kamu katakan ini karena kamu bersemangat atau hanya karena untuk mencari jalan keluar sesaat? Justru itu semangat saya, Bu. Saya mendukung semangat kamu tersebut. Yakinlah kamu bisa dan jangan menyerah ya.
Makasih ya, makasih ya Bu dukungannya. Nah, untuk beasiswa yang kamu cari biasanya akan ada konsekuensi khusus dan dari pihak perguruan tinggi. Maksudnya, kamu juga akan dituntut untuk mendapat nilai yang mereka tentukan. Apakah kamu siap? Saya rasa dalam hal nilai dan prestasi di perguruan tinggi, saya juga bisa memenuhi. Kalau melihat kemampuan sekarang, saya tidak ragu kok. Nah, untuk masuk perguruan tinggi, saya usulkan masuk program siswa unggulan saja dan daftar melalui sekolah. Ada ya Bu? Ada UNM menyediakan untuk jalur bibit unggulan bagi siswa yang berprestasi. Kamu lengkapi syaratnya nanti biar ibu yang berikan rekomendasinya. Baik Bu, saya nanti akan melengkapi syarat-syaratnya. Bagus kalau begitu. Apakah pernah memiliki keinginan dan menyampaikan kepada orang tua? Belum pernah Bu, saya takut dengan ayah saya Bu. Oh begitu ya. Baiklah, sekarang begini. Bapak ingin minta kamu untuk memejamkan mata sebentar dan mencoba membayangkan bila nanti malam pada saat kamu tidur dan di dalam tidur kamu bermimpi bertemu dengan seorang yang memiliki kekuatan yang bisa membuat kamu berani menyampaikan keinginan kamu kepada orang tua kamu. Keesokan harinya, kamu dengan penuh keberanian berbicara dengan orang tuamu, dan orang tuamu pun akan mempertimbangkan keinginan kamu. Sekarang, kamu bisa membuka mata. Apa yang kamu rasakan bila melakukan hal itu tersebut? Tentu saya sangat senang Bu, meski tidak disetujui, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang saya inginkan. Jadi apa yang akan kamu lakukan agar bisa menyampaikan keinginanmu? Saya harus menyampaikan keinginan saya kepada orang tua saya Bu. Bagaimana kamu akan melakukan hal tersebut? Biasanya ayah dan ibu saya akan bersantai saat usai makan malam. Mungkin pada saat itu saya akan mencoba bicara dengan orang tua saya. Bagus sekali. Nanti pada waktu malam hari saat keluargamu sedang santai, coba kamu bicarakan secara baik-baik dengan orang tuamu. Saya yakin jika kamu belajar terbuka kepada orang tuamu, mereka pasti akan memahami kamu. Oke Bu, saya siap. Nah, begitu dong. Untuk pilihan perguruan tinggi, kamu mantap memilih UNM. Ya Bu, saya akan mencoba masuk program bibit unggul. Jika tidak diterima, baru mencari perguruan tinggi swasta. Tampaknya kamu sudah matang dengan rencana-rencanamu. Sekarang kalau Bapak memberikan kamu skala penilaian antara 1 sampai 10, di mana 1 adalah kebingungan karena perbedaan pilihan dengan orang tuamu, dan 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena sudah mampu memutuskan pilihan karir. Level 8 kalau awalnya bingung dengan keputusan karir yang akan saya ambil. Sekarang saya sudah bisa mengambil keputusan akan pilihan karir saya. Lebih baik lagi karena saya sudah punya rencana mengenai apa yang harus saya lakukan, Bu. Bagus sekali, setidaknya ada peningkatan dari angka 4 ke angka 8 ya. Baiklah, tampaknya kebingunganmu sekarang sudah terjawab, bukan? Sudah, Bu. Saya merasa enak. Baiklah, rupanya waktu kita sudah hampir habis untuk itu. Mari kita maafkan waktu yang tinggal sedikit ini. Iya, Bu. Sebelumnya, Ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Baiklah, Bu. Sebelumnya saya datang menemui Bapak Ibu karena saya merasa bingung, cemas, resah, suka merenung di kelas. Semua itu terjadi karena harapan saya berbeda dengan harapan orang tua saya, yaitu mengenai jenjang perguruan tinggi yang harus diambil setelah lulus SMA. Saya sendiri menginginkan kuliah di S1 Teknik Elektro, sedangkan orang tua saya menginginkan kuliah di 3 Teknik Elektro. Akhirnya, saya bisa menentukan pilihan sendiri dan memutuskan kuliah S1 Teknik Elektro di UNEM, dan akan mencari tambahan biaya kuliah sendiri dengan kerja sampingan. Saya juga akan membicarakan secara baik-baik keputusan ini dengan orang tua saya, Bu.
Konselor bagus, kamu sudah bisa menentukan pilihanmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ya, saya sangat senang dan merasa enak karena kebingungan saya sudah bisa diatasi. Ya, baiklah, ibu akan meminta kamu untuk membicarakan keputusan yang kamu ambil dengan orang tua kamu. Ya, Bu, akan saya laksanakan. Sebelumnya, terima kasih, Bu. Baiklah, kalau begitu, kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu setelah dilakukan konseling hari ini. Iya, Bu, saya setuju. Nah, pertemuan kita sudah sampai pada kejelasan masalahmu. Apakah ada hal yang lain yang kamu ingin ungkapkan lagi? Saya kira sudah tidak ada lagi, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya pamit dulu. Baik, jika kalau begitu silakan pulang. Hati-hati ya, jangan segan untuk datang menemui bapak lagi, ibu lagi. Iya, Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum.